Assalamualaikum Solih-Soliha. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materinya adik Simba. Ada yang tahu nggak adik Simba itu apa? Nah, untuk biar tahu sama adik Simba itu, kita berdoa dulu ya. Doa bertambah ilmu serta minta kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, Ustadzah akan bacakan sebuah cerita yang berjudul Rusa dan Kura-Kura. Pada zaman dahulu, hidup seekor rusa yang sangat pemarah dan sombong. Ia bahkan senang sekali meremehkan kemampuan hewan yang lain. Pada suatu hari, sang rusa berjalan di pinggir danau. Lalu ia bertemu dengan seekor kura-kura yang sedang mondar-mandir. Melihat kelakuan tersebut, rusa pun bertanya, "Kura-kura, apa yang tengah engkau lakukan?" Kura-kura pun mencoba menjawab pertanyaan sang rusa. Akan tetapi sang rusa malah marah ketika mendengar jawaban dari kura-kura. Dan rusa mengancam akan menginjak tubuh kura-kura. Karena hal tersebut, akhirnya kura-kura merasa jengkel dan menantang si rusa untuk beradu kekuatan dari betis kaki mereka. Mendengar ucapan kura-kura menantangnya, sang rusa sangat marah dan ia berbalas untuk kura-kura menendang betisnya terlebih dahulu. Namun, kura-kura hanya menjawab, "Apabila aku yang menendang betismu lebih dulu, tentu saja dirimu akan jatuh dan gak sanggup membalasku." Perkataan tersebut membuat sang rusa semakin marah kepada kura-kura dan ia melakukan ancang-ancang untuk menendang kura-kura. Namun, kura-kura segera memasukkan kakinya ke dalam tempurung. Dan pada saat rusa menginjaknya dengan sekuat tenaga, membuat kura-kura tertimbun ke dalam tanah. Kura-kura pun berusaha untuk keluar dan setelah seminggu kejadian itu, ia mencari rusa. Lalu ia berkata, "Bersiaplah kura-kura, kini aku yang saatnya menendang." Rusa yang mendengar perkataan tersebut hanya memandang remeh kemampuan yang dimiliki oleh kura-kura sambil berkata, "Kerahkan saja semua kemampuan yang engkau miliki untuk menendang betisku. Ayolah, jangan ragu." Kura-kura pun bersiap dan mengambil ancang-ancang tempat tinggi. Kemudian ia menggelindingkan tubuhnya. Ketika sudah hampir mendekati tubuh rusa, ia pun menaikkan tubuhnya sampai melayang. Ternyata kura-kura bukan mengincar betisnya, melainkan hidung sang rusa, menggunakan tempurungnya dengan sangat keras yang menyebabkan hidung sang rusa putus. Lalu ia pun mati. Informasi dari teks bacaan. Dari teks bacaan yang berjudul Rusa dan Kura-Kura, kita bisa memperoleh informasi melalui adik Simba. Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Supaya lebih memahami materi ini, ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo kita memahami pelajaran. Pertama, apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Misalnya, apa judul bacaan yang dibacakan oleh Ustadzah? Yang kedua, di mana?
Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Misalnya, di mana rusa dan kura-kura bertemu? Yang ketiga, kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Misalnya, kapan rusa dan kura-kura bertemu? Selanjutnya, yang keempat, siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh yang ada dalam bacaan atau nama orang, bisa juga kata gantinya. Misalnya, siapa tokoh yang ada pada bacaan tersebut? Yang kelima, mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya peristiwa. Misalnya, mengapa rusa marah pada kura-kura? Yang terakhir yaitu yang keenam, bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses suatu peristiwa. Misalnya, bagaimana kura-kura bisa mengalahkan rusa? Dari materi ini, ada yang belum paham? Oke. Selanjutnya, ayo didiskusikan dan dianalisis bersama ya, dari pertanyaan atau contoh dari pertanyaan yang sudah Ustazah berikan tadi. Yang pertama, apa judul bacaan yang dibacakan oleh Ustazah? Judul bacaannya adalah Rusa dan Kura-kura. Pertanyaan yang kedua, di mana rusa dan kura-kura bertemu? Rusa dan kura-kura bertemu di pinggir danau. Pertanyaan yang ketiga, kapan rusa dan kura-kura bertemu? Rusa dan kura-kura bertemu pada zaman dahulu di suatu hari saat rusa berjalan di pinggir danau. Pertanyaan 4. Siapa tokoh yang ada dalam bacaan tersebut? Tokoh yang ada dalam bacaan yaitu rusa dan kura-kura. Pertanyaan 5. Mengapa rusa marah pada kura-kura? Rusa marah pada kura-kura ketika mendengar jawaban dari kura-kura. Yang terakhir, pertanyaan 6, bagaimana kura-kura mengalahkan rusa? Kura-kura mengalahkan rusa dengan cara menggelindingkan tubuhnya dari tempat yang tinggi, kemudian mengenai hidung rusa, dan rusa pun mati. Sudah selesai untuk materi ini. Terima kasih telah menonton videonya Ustazah dan bergabung di kelas untuk yang PTMTB. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu selesai belajar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.